Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Ada 3 poin besar yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, konteksnya. Hari ini Yesus itu berada dalam perbatasan antara Galilea dengan Samaria dan ditemui oleh 10 orang kusta. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang-orang Samaria karena menganggap bahwa orang Samaria adalah orang asing, bangsa asing, dan bangsa yang tidak mengenal Allah, maka dianggap sebagai bangsa yang sesat. Nah, disinilah sebetulnya kita melihat ada sebuah contoh hukum hidup yang besar, di mana kemalangan bersama itu meruntuhkan segala batas-batas rasial dan juga nasional. Dan dalam tragedi bersama, karena menderita kusta, mereka telah melupakan asal usul mereka, entah mereka Yahudi atau Samaria. Maka kalau kita melihat jika air bah turun di situ tempat, kita akan melihat bagaimana para binatang-binatang yang seharusnya saling memangsa satu sama lain, mereka akan berdiri bersama-sama dalam satu daratan yang kering dan melupakan bahwa hewan yang di sebelahku adalah mangsaku. Nah, jangan-jangan ini menjadi sebuah kesadaran baru di mana ternyata hal inilah yang bisa membawa kita kepada Allah dalam satu konteks yang lebih benar. Nah, kalau dalam kerangka orang-orang kusta dalam kitab Bilangan dan juga dalam kitab Imamat, dikatakan tidak ada jarak spesifik yang ada. Tapi kalau kita melihat dari pengalaman ahli setempat, dikatakan begini: jika orang kusta itu berdiri sejalur dengan angin kepada orang sehat. Nah, apa nih? Jika orang kusta berdiri sejalur dengan angin dengan orang sehat, maka dia harus berdiri minimal 45 meter. Artinya, saya mau mengatakan bahwa ternyata orang kusta itu mengalami fase terisolir yang sangat luar biasa saat itu. Bahkan juga saat ini, ada banyak orang kusta yang sangat dihindari karena memang virusnya itu memang menjadi virus yang mematikan dan melukai banyak orang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, paham dulu ya, pertama ya. Poin yang kedua, di beberapa desa, baik Jawa Tengah, Jawa Barat maupun di luar Jawa, saya tuh menemui bahwa kalau ada anggota keluarga yang sakit lalu sembuh, sakit keras atau sembuh, biasanya diadakan yang namanya syukuran. Dalam upacara syukuran tersebut sebetulnya mau diungkapkan bahwa seluruh keluarga itu berterima kasih kepada Sang Kahlik atau Allah dan kepada yang menyembuhkan dan kepada orang-orang yang ternyata itu ikut proses dalam penyembuhan tersebut. Di desa yang sama, tempat yang sama juga, setiap habis panen besar diadakan yang namanya syukuran desa, atau kita kalau kenal di Cirebon namanya sedekah bumi. Betul ya? Nah, itu orang-orang bersyukur atas karena panennya baik. Dan tidak jarang rasa terima kasih mereka juga diungkapkan dengan pesta wayang semalam suntuk. Sekarang ada di Plumbon nih, kalau Anda mau suka wayang. Di Plumbon itu sekarang lagi sedekah bumi. Bersyukur terhadap panen yang luar biasa baik dalam kerangka desa mereka. Ditambah lagi, bila ada keluarga yang baru saja melahirkan atau mempunyai bayi, mereka juga tidak lupa bersyukur, mengadakan yang namanya syukuran bersama. Para tetangga diundang datang bersama-sama untuk memuji Tuhan yang telah menganugerahi bayi kecil atau seorang bayi dalam keluarga tersebut. Seorang umat yang saya jumpai bersyukur bila ia mengalami hari yang baik atau pekerjaan yang sukses. Ditanya mengapa? Karena semua ini milik Tuhan. Karena apa yang aku dapatkan, karena Tuhan itu memberikan kepadaku. Tetapi di balik itu ada seorang umat yang juga secara formal tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dia merasa bahwa semua pengalaman baik, pengalaman suksesnya, atau kegembiraan dalam hidupnya, itu semua sudah direncanakan dan diperjuangkan. Jadi bukan dari Tuhan. Ditambahkan lagi, kalaupun itu berasal dari Tuhan, Tuhan toh sudah tahu. Bukankah Tuhan tidak memerlukan syukurku? Kata umat tersebut. Titik. Poin yang kedua. Poin yang ketiga,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, Injil hari ini tuh mau berbicara tentang konteks yang sama, tentang bersyukur dan berterima kasih. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan, tetapi hanya 1 orang yang kembali dan berterima kasih, dan 9 orang yang lain itu pergi atau kabur. Maka memikirkan Injil hari ini pertama-tama terkesan rasanya kok tidak masuk akal ya. Rasanya. Mengapa? Saya merasa sejelek-jeleknya orang, kalau diberi sesuatu yang baik dari orang lain, itu akan berterima kasih. Betul gak nih? Ini kerangka lurus aja ya. Penjahat pun kalau diberi bantuan itu berterima kasih. Tetapi mengapa dalam Injil hari ini kok tidak? Bukankah penyembuhan sakit kusta itu merupakan penyembuhan yang sangat luar biasa hebat dan besar, dan pemberian yang luar biasa besar dari Tuhan? Maka kata-kata yang paling gampang adalah sangat terlalu orang-orang 9 itu. Tetapi ketika saya merenungkan lebih dalam dan dalam keadaan tenang, saya dapat mengerti apa yang mau dimaksudkan dalam kerangka Injil hari ini. Malahan dalam pemerenungan saya bertanya dalam diri saya sendiri, apakah aku juga sering seperti orang-orang dalam Injil itu yang tidak bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia yang Dia berikan? Apakah aku seringkali juga mudah melupakan berterima kasih kepada Tuhan dalam hidupku saat ini? Apakah aku seringkali mudah untuk beranggapan bahwa Tuhan toh tidak perlu ucapan syukurku, meski aku telah menerima banyak pemberian, kesuksesan, bahkan pengalaman baik dalam hidupku dari Tuhan? Apakah aku sungguh terlalu mudah beranggapan bahwa segala sesuatu kebaikan yang saya alami adalah sebetulnya usahaku sendiri, jadi bukan dari Tuhan yang perlu saya syukuri? Dan betapa aku seringkali juga berbuat sama dengan mereka dalam Injil yang kita dengar hari ini. Maka pertanyaan ini kemudian muncul lagi dalam benak saya. Pertanyaan yang pertama muncul segitu banyak, muncul lagi nih dalam refleksi yang lebih dalam. Pertanyaannya adalah gini, apakah aku cukup bersyukur atas karunia Tuhan? Apakah aku cukup berterima kasih atas karunia Tuhan yang begitu besar yang telah aku terima dalam hidupku? Kalaupun aku misalnya tidak lupa bersyukur kepadanya, pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah syukurku sudah tepat? Apakah syukurku sudah menjadi syukur yang terbaik seperti yang Tuhan berikan kepadaku? Apakah syukurku cukup kalau aku hanya sudah berdoa? Apakah syukurku cukup ketika aku hanya mempersembahkan ekaristi setiap harinya, bahkan mempersembahkan ekaristi di kapel kecil di sebelah kamarku? Apakah syukurku cukup kalau aku sudah merasa gembira dan senang sendiri? Itu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Maka dalam pemenuhan ini lebih lanjut membuat sebuah kesadaran ketika orang masuk dan dapat bercermin dalam hidupnya, bahwa syukurku ternyata tidak cukup hanya dengan berdoa sendirian. Aku merasa bahwa ucapan syukurku kepada Tuhan itu lebih harus diwujud nyatakan dalam usaha untuk meniru semangat Tuhan yang telah begitu baik kepadaku. Aku merasa bahwa hanya dengan mencoba bersikap baik seperti Tuhan, syukurku itu akan ada artinya. Hanya dengan mencoba berbaik kepada orang-orang lain yang juga dicintai oleh Tuhan, maka syukurku sebetulnya ada manfaatnya. Dan hanya berusaha menjadi tanda dan penyalur cinta Tuhan kepada sesama, maka syukurku itu akan lebih bermanfaat. Maka di akhir dalam pemerenungan, akhirnya saya hanya coba diam di hadapan Tuhan dan mengungkapkan
dalam doa singkat, Tuhan, ajari aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Nah, titik 3 poin itu. Maka pertanyaan dasar hari ini adalah sederhananya, apakah aku sudah menjadi pribadi yang bersyukur dengan segala kelimpahan yang Tuhan beri kepadaku? Itu yang pertama. Yang kedua lebih dalam, kalaupun aku bersyukur, sudah bersyukur, apakah syukurku sudah tepat di hadapan Allah atau belum? Yang ketiga, apakah syukurku itu menjadi bermanfaat dan bermakna bagi diriku dan orang-orang yang berada di sekitarku? Begitu. Jangan tidur, pagi tidur lagi. Semoga dipahami, semoga bermanfaat untuk Anda untuk memasuki dalam taraf yang lebih jauh. Maka saya selalu mengatakan di umat di awal, punyalah daya reflektif. Daya itulah yang sebetulnya bisa membedah seluruh pengalaman kita. Dan daya reflektif itu salah satunya yang paling gampang, itu berani bercermin dalam hidupku. Kalau ada orang yang berbicara tentang sesuatu dalam hidup kita, lalu saya tersinggung, bukan malah marah kepada orang tersebut, tapi malah bercermin. Oh, ternyata aku adalah orang yang belum seperti itu. Maka aku berjuang menjadi orang baik seperti itu. Bukan malah pundung, merasa dihakimi. Ini contoh orang yang dangkal. Dalam bahasa filsafat adalah orang-orang yang memasuki dalam taraf banalitas, banal, sangat dangkal dan sangat cetek dalam hidupnya. Dan ini mencerminkan pribadinya. Nah, maka saya mau mengajak Anda untuk masuk lebih dalam, lebih deep dengan pengalaman hidup Anda dalam kerangka refleksi Anda sebagai seorang pribadi. Semoga minggu ini menjadi minggu yang baik untuk kita semua. Minggu yang mau mengajak kita untuk melihat hidup di hadapan Allah tentang makna apakah aku sudah menjadi pribadi yang bersyukur kepadanya atau belum. Kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya pagi ini menjadi pagi yang indah untuk kita semua bersama dengan keluarga yang kita cintai. Pagi ini menjadi pagi yang baik pula untuk kita sebagai murid-muridnya untuk belajar dan merefleksikan sesuatu yang lebih dalam kehidupan kita tentang syukur kepadanya. Dan semoga minggu ini menjadi minggu penyemangat untuk kita semua untuk menghadapi hari-hari esok, sehingga pada akhirnya menjadi hari yang penuh dengan makna dan bermanfaat bagi hidup kita dan juga orang-orang yang kita layani. Kita hening sejenak.